Sebelumnya, sebelum menyaksikan video roleplay strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan ansietas, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih itu ansietas dan bagaimana alur penanganannya yang akan ditampilkan dalam video ini. Ansietas atau kecemasan adalah respon emosional yang bersifat subjektif terhadap penilaian yang interpersonal maupun eksternal, di mana seseorang merasa tidak nyaman, khawatir, atau takut menghadapi situasi dalam situasi ini. Dalam kasus ini, akibat menghadapi diagnosis penyakit baru yang kronis, ketika seseorang mengalami kecemasan, tubuh akan memberikan respon fisiologis seperti peningkatan denyut jantung atau berdebar-debar, pusing, hingga ketegangan otot. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kecemasan yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kondisi fisik pasien secara keseluruhan dan menghambat proses pemulihan. Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, perawat menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik yang terstruktur dalam 3 alur fase utama. Yang pertama, ada fase orientasi, yang kedua ada fase kerja, dan yang ketiga ada fase terminasi. Mari kita saksikan bersama bagaimana penerapan alur strategi pelaksanaan ansietas di dalam video roleplay berikut. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan Ibu, saya perawat Marcella yang bertugas di ruangan ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Saya perhatikan dari tadi Ibu ini sangat khawatir ya Bu. Saya lihat Ibu sering memegang tangan Ibu, terlihat cemas. Apakah boleh kita berbincang, ngobrol di sini selama 5-10 menit? Iya bisa Sus, silakan. Saya merasa banyak pikiran Sus dan tidak tenang dengan kondisi saya saat ini Sus. Baik Ibu, jadi tujuan kita ngobrol saat ini adalah untuk kita mencari cara bagaimana mengurangi rasa cemas yang Ibu rasakan saat ini. Jadi Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu rasakan dan saya akan menjaga kerahasiaannya dengan baik. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu rasakan dan pikirkan setelah mendengar diagnosis dari dokter tadi? Jujur saya takut sekali Sus. Saya terkejut dengan penyakit diabetes yang saya alami. Saya takut penyakit ini tidak bisa sembuh sama sekali Sus. Itu yang saya rasakan saat ini. Saya takut penyakit ini tidak bisa sembuh, takut nanti ada komplikasi yang parah. Dan saya takut untuk jangka panjangnya untuk pengobatannya Sus. Ibu, saya memahami apa yang Ibu rasakan. Memang setiap orang pasti merasa cemas ketika mendengar diagnosis baru yang dia alami. Jadi ketika rasa cemas itu datang, apa reaksi tubuh Ibu? Jantung saya rasanya berdebar-debar kencang sekali Sus. Dan kepala saya juga jadi pusing dan rasanya sulit sekali untuk berkonsentrasi Sus. Baik Ibu, jadi rasa takut dan cemas itu datang karena Ibu takut akan masa depan dan biaya pengobatannya ya Bu. Jadi tubuh Ibu itu merespon dengan perasaan yang jantungnya berdebar-debar. Apakah begitu Bu? Iya benar sekali Sus. Rasa khawatir itu normal ya Bu, tapi jika itu terus menerus, gula darah Ibu itu akan semakin tinggi. Dan jika Ibu terus menerus seperti itu, tekanan darah Ibu juga akan semakin tinggi dan memperlambat proses pemulihan Ibu. Bagaimana Ibu? Bisakah saya ajarkan Ibu untuk relaksasi napas dalam agar Ibu sedikit merasa tenang? Boleh Sus, tolong ajarkan bagaimana caranya Sus. Baik Ibu, saya ajarkan. Mari posisikan duduk Ibu bersandar, rileks. Kemudian taruh tangan Ibu di atas paha. Kemudian tarik nafas, hitung dalam hati sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian hembuskan perlahan. Baik Ibu, bagus sekali. Bisa kita coba bersama-sama ya Bu. 1, 2, 3. Baik Ibu, bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan relaksasi napas dalam? Apakah merasa tenang?
Alhamdulillah sus, sekarang jantung saya sudah tidak berdebar-debar seperti sebelumnya sus. Alhamdulillah Bu, perkembangannya bagus sekali. Nah, jika Ibu merasa cemas lagi malam nanti ataupun kapanpun, Ibu bisa mencoba relaksasi napas dalam ini untuk menenangkan rasa cemas dan pikiran Ibu. Apa bisa Ibu ulangi penjelasan saya tadi bagaimana cara mandiri untuk menenangkan pikiran dan rasa cemas itu? Saya bisa mempraktekkan posisi relaksasi nafas dalam yang Ibu ajarkan tadi sus. Hebat sekali Ibu, Ibu bisa mengerti dengan baik dan mempraktekkannya dengan baik. Terkait pengobatan, Ibu tidak usah khawatir, nanti kita bisa berdiskusi dengan tim medis lainnya untuk mencari cara alternatif bagaimana solusinya. Dan Ibu jangan merasa sendirian ya Bu, Ibu tidak sendiri. Jadi saya ingin berterima kasih juga kepada Ibu ya Bu. Semoga Ibu lekas membaik dan semoga Ibu cepat sembuh. Saya juga berterima kasih kepada Susela karena sudah mengajarkan saya tentang relaksasi nafas dalam. Ibu sangat membantu saya agar membuat saya menjadi lebih tenang. Baik Ibu, semoga apa yang saya ajarkan tadi itu bisa membantu Ibu dalam mengurangi rasa cemas yang Ibu rasakan. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada sus. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu dan tetap semangat ya Bu. Terima kasih Susela. Terima kasih, saya permisi dulu. Iya sus.